Halo semua, kembali lagi bersama channel MD Sport News, channel yang akan selalu memberikan informasi seputar dunia olahraga yang terbaru dan terupdate untuk menemani waktu istirahat Anda. Langsung saja, selamat menyaksikan. Agen striker Juventus Paulo Dybala dilaporkan tengah menjalin komunikasi dengan Arsenal dan Tottenham Hotspur untuk menawarkan kliennya diangkut musim panas nanti. Dybala, kontraknya di Turin akan berakhir pada penghujung musim 2021-2022. Menurut Della Sport, Arsenal dan Tottenham Hotspur menjadi tim yang santer dihubung-hubungkan dengan si pemain. Laporan lainnya menyebut Arsenal dan Spurs menjadikan Dybala sebagai target prioritas transfer. Sang penyerang sendiri hampir pasti meninggalkan Allianz Stadium di akhir musim nanti. Manchester United wajib menang saat menjamu Norwich City di pekan ke-33 Premier League. Manchester United sedang bapuk-bapuknya dan kekalahan akan membuat supporter kian murka. Manchester United tengah dalam performa tidak konsisten dan mereka dituntut untuk kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Norwich City pada akhir pekan nanti. Setan Merah meraih 3 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dan harapan untuk menembus 4 besar akan sulit diwujudkan jika meraih hasil minor lainnya. Tapi mereka boleh percaya diri untuk menatap laga ini. Dari 15 pertemuan terakhir melawan Norwich City di Liga Premier, United sukses memenangkan 12 pertandingan dan hanya kalah 3 kali. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menyampaikan keluhan setelah timnya tersingkir di babak perempat final Liga Eropa Jumat 15 April dini hari waktu Indonesia Barat karena terlalu banyak supporter lawan yang hadir di Camp Nou. Barca menelan kekalahan 3-2 di leg kedua perempat final sehingga tersingkir dengan kalah agregat 4-3. Filip Kostic tampil gemilang untuk Frankfurt di pertandingan ini dengan mencetak 2 gol dan membuat 1 assist. Saya mengharap pada 70.000 atau 80.000 culas di sini, tapi kenyataannya tidak, ujar Xavi. Ronald Araujo menambahkan kepada Movistar, "Saya terkejut, ada begitu banyak fans Jerman di stadion." Para supporter Frankfurt membuat diri mereka merasa senang berada di Camp Nou dan merayakan kemenangan ini bersama tim. Kontrak Bale di Madrid habis akhir musim ini. Pelatih Carlo Ancelotti juga telah memastikan pemain berusia 32 tahun itu bakal dilepas dengan status bebas transfer. Seperti dilansir BBC, negosiasi prakontrak Spurs dan Bale telah dimulai sejak Januari lalu, alias 6 bulan sebelum kontrak sang pemain kadaluarsa. Bintang Wales itu tercatat masih menjadi pemilik nominal gaji tertinggi di Madrid. Musim lalu, Bale dipinjamkan ke Spurs. Ia mencetak 11 gol dan 2 assist dalam 20 penampilan. Manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, lebih memikirkan ancaman Arsenal dan Manchester United dibandingkan mengejar peringkat ketiga klasemen sementara, yaitu Chelsea. Tottenham kini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan nilai 57, tertinggal 5 angka dari Chelsea yang berada di peringkat ketiga. Chelsea juga mempunyai 1 pertandingan sisa lebih banyak dibandingkan Tottenham. Posisi Tottenham di 4 besar juga belum aman karena mereka dibuntuti oleh Arsenal,
West Ham United dan Manchester United. Conte menyatakan sangat penting bagi Tottenham untuk menuntaskan musim ini di 4 besar karena mereka ingin bertarung di Liga Champions Eropa. Saya memulai memikirkan posisi kami dan tim saya mampu bertahan dalam persaingan. Bukan hanya 1 atau 2 pekan lalu, saya bisa bilang tim kami sudah siap bertarung hingga akhir musim karena persaingan ini tidak mudah. Jadi, sangat penting finish di 4 besar, ujar Conte dikutip laman Football London. Hal paling utama adalah membawa Tottenham ke akhir musim yang membuat mereka bertarung di Liga Champions pada musim depan. Penjaga gawang legendaris Gianluigi Buffon merasa Roberto Mancini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan timnas Italia ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Italia secara mengejutkan dipermalukan Makedonia Utara 1-0 pada semifinal playoff di Stadion Renzo Barbara, Palermo, Maret lalu. Dengan hasil ini, juara Eropa Italia gagal mencicipi putaran final Piala Dunia. 4 tahun lalu, Italia pun gagal melangkah ke Piala Dunia 2018 di Rusia, juga setelah tersingkir di playoff, tapi dengan lawan berbeda yakni Swedia. Mancini adalah arsitek utama dari kelahiran kembali timnas Italia dengan kejayaan di Euro 2020. Namun, dia juga memiliki tanggung jawab atas pukulan telak yang kami terima, ucap Buffon kepada La Sabta Kamis 14. Buffon mencatatkan 176 cap di timnas Italia hingga 2018. Adapun Buffon masih terikat kontrak dengan Parma di Serie B dan baru-baru ini telah memperpanjang masa baktinya hingga 2024. Ketika sang kiper akan berusia 46 tahun. Manajemen Persib Bandung hari ini secara resmi mengumumkan telah melepas gelandang asal Palestina Muhammad Rashid setelah kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan nilai perpanjangan kontrak. Rashid menjadi pilar Persib Bandung di sektor tengah pada Liga 1 2021-2022. Dalam 27 penampilannya, Rashid telah menyumbangkan 6 gol serta mencatat 2 gelandang kebangsaan Palestina tersebut telah berpisah baik-baik di akhir Liga 1 2021-2022. Keputusan Persib melepas Rashid tentunya mengejutkan Bobotoh yang telah memilih pemain berusia 26 tahun itu untuk kategori selebrasi terbaik musim ini. Manajemen Persib juga mengakui tenaga Rashid masih dibutuhkan tim. Hanya saja mereka tidak menemui kata sepakat terdekat nilai perpanjangan kontrak. Hal itu diungkapkan Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono. Netizen tanah air berbondong-bondong menghujat Sabah FC usai tidak melepas Sadio Ramdhani ke timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021. Keputusan Sabah FC melarang Sadio menuai reaksi negatif dari netizen tanah air. Namun, Sabah FC memberikan klarifikasi menahan Sadio karena masih butuh tenaganya. Selain itu, SEA Games 2021 tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemainnya ke tim nasional. Walaupun absen, Sadio memastikan tetap mengasih dukungan penuh buat timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Dalam ajang tersebut, Armada Merah Putih menempati grup A bersama tuan rumah Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Timnas futsal putri Indonesia akhirnya bisa ambil bagian pada SEA Games 2021. Hal tersebut setelah tim review peningkatan prestasi olahraga nasional atau PPON mengasih rekomendasi. Sebelumnya, Timnas futsal putri Indonesia tidak masuk dalam daftar cabang olahraga yang didaftarkan buat SEA Games 2021. Akibatnya sempat terjadi polemik dan masyarakat mengecam absennya Adrian Saruntuboy dan kawan-kawan. Kondisi tersebut tak lepas dari penampilan garangnya yang ditunjukkan Timnas Futsal Indonesia pada Piala AFF Futsal 2022. Dalam ajang tersebut, pasukan Muhammad Hashim Sadeh tersebut hampir saja juara, namun dikalahkan di final oleh tim kuat Thailand.
Atalanta harus terhenti di perempat final Liga Eropa. Kalah 2-0 dari RB Leipzig di leg kedua dengan agregat 1-3. Bertanding di Guet Stadium, Jumat 15 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, Leipzig mampu mencuri keunggulan 1-0 di menit 18. Sebuah kemelut hadir di kotak penalti. Atalanta dan Christopher Nkunku sukses menuntaskan menjadi gol. Memimpin 2-0. Dengan kemenangan 2-0 ini, Leipzig pun sukses ke semifinal dengan agregat 3-1. Untuk Frankfurt menyingkirkan Barcelona di perempat final Liga Eropa. Frankfurt sudah unggul 2-0 atas Barcelona di babak pertama lewat gol Filip Kostic pada menit kedua setelah sukses menendang penalti. Rafael Borré mencetak gol kedua pada menit 36 melalui tendangan kerasnya setelah menerima umpan dari Kostic yang tidak dapat dihentikan oleh Ter Stegen. Kostic kemudian mencetak gol lagi di babak kedua pada menit 68 untuk membawa Frankfurt unggul 3-0. Barcelona baru bangkit di menit-menit akhir pertandingan. Sergio Busquets mencetak gol pada menit ke-90. Memphis Depay menipiskan ketertinggalan lewat penalti pada akhir pertandingan. Dua gol tersebut tidak mampu menyelamatkan Barcelona. Frankfurt berhak lolos ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 4-3. Memastikan tiket ke final Piala FA telah mengalahkan Manchester City di semifinal dengan skor 3-2 pada hari Sabtu 16 April. Sama-sama bermain menyerang sejak menit awal, Liverpool lah yang mampu mencetak gol lebih dulu. Pada menit ke-9, sepak pojok Andy Robertson mampu disundul oleh Konate dan membuat Jack Steven hilang. Pada menit ke-17, Steven melakukan blunder dengan ia terlalu lama memegang bola, hingga akhirnya Mane mampu menangkapnya. Bola pun masuk ke gawangnya sendiri membuat Liverpool menggandakan skor. Di ujung babak pertama, Mane kembali mencetak gol. Berawal dari umpan Liverpool yang arah, Mane memanfaatkan kemenangan mendatar. Jadi hal Arsenal seperti kapasitas baru. Masuki babak kedua, City langsung tampil untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya, Jack Grealish mampu memperkecil kedudukan saat paruh kedua baru berjalan 2 menit. Hingga 90 menit waktu normal berjalan, kedua tim mesti melakukan jual beli serangan. Sampai akhirnya, Bernardo Silva mampu mencetak gol kedua City di laga tersebut. Di sisa waktu, City tak mampu mencetak gol lagi untuk menyamakan kedudukan, dan Liverpool mengunci tiket menuju ke final Piala FA. Di final, tim asuhan Klopp bakal berhadapan dengan pemenang antara Chelsea dan Crystal Palace. Dan itulah informasi seputar dunia olahraga spesial dari MD Sport News. Buat kamu yang tidak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru dari MD Sport News, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih.